baru mungkin jalan 9 bulan, 10 bulan, tiba-tiba ada pandemi. Nah, pandemi hit, kemudian saya kena layoff. Nah, pas saya kena layoff, kemudian saya pulang ke Jogja. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Oke, kali ini saya bersama dengan Pak Edwin ya, selaku owner dari Pengilon. Pengilon ini ada di daerah Palagan ya. Jadi ada konsep yang cukup menarik di Pengilon ini, menu sehat ya, benar ya Pak Edwin? Ya, saya bilangnya menu seimbang. Menu seimbang ya? Iya. Oke, jadi teman-teman pasti akan penasaran ya dengan menu seimbang yang tadi disampaikan sama Pak Edwin. Jadi nanti kita akan korek sedikit. Tentunya kita seperti biasa dengan tagline yang saya bawa itu berubah atau kalah. Jadi pastinya Pak Edwin ini punya cerita atau punya kisah ya sebelum mendirikan resto. Ini namanya resto ya? Iya, resto. Oke. Sebelum mendirikan resto di Pengilon ini ya. Oke. Namun seperti biasa teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video menarik dari channel Batas Limit. Tentunya sesuai dengan tagline kita, itu berubah atau kalah. Oke, Pak Edwin, ya apa kabar nih? Sehat? Sehat ya. Biar lebih dekat nih dengan teman-teman subscribernya channel Batas Limit, boleh sedikit perkenalan Pak Edwin? Boleh. Kenalin, nama saya Edwin, saya owner dari Pengilon. Waktu itu saya awalnya bikin ini dari keluarga ya. Jadi keluarga kami punya keinginan untuk makan yang istilah lebih bersih. Kan biasanya makan di sini kan yang banyak yang enak-enak, yang kuat, kental. Kemudian kita pengen yang makan lebih bersih. Akhirnya ya udahlah, bikin yuk gitu. Dari situ kemudian ya kita terlahirlah Pengilon ini. Pengilon ini ya. Tadi sempat dikatakan seimbang. Nah ini gimana nih? Maksudnya kayak gimana Pak? Jadi seimbang ini maksudnya gini, kita kan sekarang dari Kemenkes dulu kan ada 4 sehat 5 sempurna. Nah kalau sekarang Kemenkes ini kampanye adalah isi piringku. Jadi pedoman dari Kemenkes itu di mana kita setelah sekali makan ada karbohidratnya, serat, protein dan buah. Jadi dalam menu kami bisa main course-nya ini ada karbo, protein dan serat. Kemudian untuk buahnya diambil dari jus yang ada di meja kita ini. Mantap. Ini berarti cocok buat saya nih ya. Jadi cocok buat orang-orang yang gendut untuk mau diet gitu. Sebenarnya nggak cuma buat yang gendut, tapi buat semua yang mau kembali hidup berimbang. Jadi kan orang yang sudah sehat ingin menjaga prima tubuhnya supaya tetap prima. Nah ini bisa konsumsi kita punya makanan seperti itu. Iya. Sebelum kita masuk ke produknya nih ya, Pak Edwin, tentunya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita punya tagline ya, itu berubah atau kalah. Nah ini yang mau saya ulik nih dari Pak Edwin. Pastinya kan sebelum membuka Pengilon ini, itu pasti ada kisah nih, kisah di sebelumnya, atau mungkin sebelumnya apakah punya basic di bisnis atau bagaimana. Nah boleh sedikit diceritakan Pak Edwin. Jadi mungkin aku cerita sedikit ya mengenai perjalanan, saya bilang perjalanan hidup. Gitu ya. Jadi awalnya kan saya itu awalnya sekolah teknik. Saya sekolah teknik di ITB, saya ambil teknik kimia, kemudian saya kemudian bekerja secara profesional mengikuti jalur teknik gitu. Jadi saya masuk ke salah satu FMCG yang cukup besar di Indonesia. Saya di sana di pabrik di Cikarang. Saya cukup lumayan beberapa tahun, 3 tahunan saya di sana untuk bekerja di pabrik saat itu. Nah kemudian setelah 3 tahun di pabrik kayaknya kok pabrik terus nih gitu, pengen juga sekali ke HO. Nah, habis itu saya karena dapat opportunity dari company yang lain lagi, sama-sama dalam FMCG tapi di F&B. Saya pindah ke kantor pusat di salah satu FMCG multinational company yang cukup terkemuka di Indonesia. Saya juga 3 tahun. Nah, di saat saya jalanin sebagai orang teknik, saya merasa kayak pokoknya ada yang kurang ya, pengetahuan saya, skill saya tahu tentang teknis. Untuk bikin produk yang bagus gimana saya tahu, saya itu di bagian quality saya paham bagaimana untuk membuat sebuah produk dengan standar tertentu. Nah kemudian ada yang kurang, maksudnya apa yang kurang? Itu di bagian bisnis side-nya. Kayaknya kurang nih, apa ya? Aku pengen mencoba mengasah lebih lagi mengenai bisnis. Jadi saya coba putuskan, saya banting setir dari FMCG multinational company, saya ke salah satu unicorn yang ada di Indonesia. Nah saya ke sana, kemudian baru mungkin jalan 9 bulan, 10 bulan, tiba-tiba ada pandemi. Nah pandemi hit, kemudian saya kena layoff.
Nah, pas saya kena layoff, kemudian saya pulang ke Jogja. Saya waktu kerja di Jakarta. Nah, pulang ke Jogja, kemudian udah apalagi ya gitu. Kemudian kemarin ada perbincangan keluarga mau bikin ini, saya mulai fokus. Kemudian ya itu di situ saya berubah. Nah, jadi di mana saya mulai awalnya saya berpikir saya mau meniti karir di dunia corporation, jadi good employee, kemudian bisa jadi punya karir yang bagus, kemudian dihadapkan dengan pandemi. Betul. Nah, saya perlu berubah ya untuk menjadi supaya punya perjalanan baru, journey baru. Oke, saya berubah. Ya ini mulailah rintis ini, Pengilon ini. Ya. Jadi tanpa direncana ya Pak Edwin ya? Ya, jadi semi berencana dan nggak terencana gitu. Awalnya maunya di Jambi, tapi akhirnya karena pandemi hit, di layoff ya. Berarti memang jalan Tuhan mungkin untuk membuat saya perlu fokus di sini. Berarti ini dikelola sendiri ya Pak? Iya, sama keluarga, sama adik juga. Oke. Jadi cukup luar biasa ya. Banting setirnya itu tadi ya Pak Edwin ya. Karena basic bisnis kan tadi sempat belum ada ya, maksudnya belum ada bagaimana sih mengelola manajemen di resto, dan sehingga memang Pak Edwin ini cukup berani sekali ya. Berarti kan kayak spekulasi nih kan, apalagi berarti bukannya di sesudah pandemi, berarti di tahun 2020 ya, 2020 akhir ya, pertengahan ke akhir ya. Jadi kan masih ada nih masa-masa pandemik dan memang sangat spekulasi sekali. Betul. Dan apalagi dengan konsep yang sangat baru ya, maksudnya dengan barunya gimana nih Mas? Dengan menu yang tadi, menu yang sekarang kebanyakan sekarang resto-resto itu kan kayak jadi dijualnya itu kan kayak konsep foto ya. Mereka lebih mencari ke Instagram, ya kan, untuk foto segala macam. Dan memang menu-menunya sih ya menu-menu yang modern nih ya kan. Modern dalam artian ya banyak kolesterolnya segala macamnya. Nah, di sini kan berbeda ya. Instagramnya dapat, untuk fotonya dapat, dan juga untuk sehatnya juga dapat. Ini yang sangat luar biasa sekali nih. Iya, berarti sudah berapa lama? 2020 saya sampai Agustus 2020. Agustus 2020. Jadi mungkin 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Ada cabangnya Pak? Belum. Akan segera. Amin. Ya. Siap. Ya, Pak Edwin, tadi kan sudah sedikit bercerita ya tentang memulai Pengilon ini ya, berawal dari pekerjaan yang memang terkendala sama pandemik ya kan. Terus pulang dari Jakarta kan tadi, dari Jakarta terus pulang. Aslinya memang Jogja. Ini Jogja, saya lahir sampai SMA di Jogja. Iya, jadi pulang kembali ke Jogja dan ternyata memang inilah jodohnya ya. inilah jodohnya Pak Edwin untuk merintis sebuah usaha. Nah, saya mau nanya nih Pak Edwin, untuk di Pengilon sendiri itu menu favoritnya apa sih? Menu favorit kami sekarang signature ayam Pengilon. Jadi itu adalah menu favorit kami, di mana itu ayam di pan fried, kemudian ada kentangnya sama ada saladnya. Gitu. Ada saladnya ya. Sayur, protein sama karbo. Nah, tambahin minumnya mantap. Itu memang udah dihitung-hitungin ya? Ya, kami coba berusaha menyeimbangkan komposisinya. Gitu. Waduh, itu cukup luar biasa ya. Jadi proteinnya yang cukup tinggi ya? Betul. Untuk harganya ini pasti terjangkau ya Pak? Harga terjangkau. Jadi memang kami inginnya bahwa makanan yang seimbang ini bisa dijangkau oleh banyak masyarakat. Jadi nggak cuma sekedar misalkan di Jakarta saya ya banyak brand-brand yang harganya cukup pricey menurut saya, di mana agak sulit untuk menjadi makanan harian ataupun mungkin mingguan kita gitu. Nah, dengan itu kayaknya aku pengen bahwa bisa banyak orang yang bisa menjangkau makanan yang lebih seimbang ini, supaya bisa merasakan enaknya di badan, kemudian rasanya segar, dan kita bisa aktivitinya juga lebih prima gitu. Harganya kita terjangkau di bawah ya, average ini kira kurang lebih 40 sampai 50 ribu untuk main course kami. 40 sampai 50 ribu itu udah cukup sangat terjangkau dengan kesehatan yang kita dapatkan, kan Pak? Karena bahan-bahan yang dipilih kan juga kami pilih yang bagus. Kami nggak maksudnya apa adanya kemudian dimasukkan, tapi kami pilih yang memang sesuai spek kita. Kami kemudian ya itu dijual, karena memang bahan bakunya pun juga sudah lumayan kalau dihitung.
Iya. Tapi memang akan ada niatan untuk buka cabang lagi. Ya dalam waktu dekat sih, yang kemarin ada beberapa yang tertarik untuk buka di Jakarta sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi semoga doakan semoga lancar persiapannya sehingga nanti buat teman-teman yang suka dari Jakarta ke sini gitu jauh-jauh, bisa di sana ada ya. Lebih dekat. Berarti sistemnya franchise atau gimana tuh? Nah, kami kolaborasi. Oke, kerjasama ya. Betul. Siap, ini mantap ya. Jadi teman-teman yang ada di daerah Jakarta, maksudnya misalkan pengen juga melihat di Instagram unik ya menu-menu daripada Pengilon, itu misalkan mau mencoba di Jakarta itu akan dalam waktu dekat ya, tahun ini ya Pak? Tahun ini. Oke. Untuk jam bukanya sendiri di Pengilon itu jam berapa sih? Ini jam 10 sampai jam 8 malam. Oke. Tapi untuk waktu itu jam 7. Jam 7 ya. Sebenarnya kenapa kami buka sampai jam 8 karena kami ingin mengajak untuk masyarakat nggak makan terlalu malam. Oh iya benar. Karena ya. Menurut beberapa ahli gizi yang saya tanya, itu dia bilang kalau bisa tuh 2 jam sebelum tidur itu jangan makan. Karena supaya pencernaan kita bisa istirahat, kita istirahat juga lebih optimal. Oke. Jadi kalau misalnya rata-rata saya asumsikan orang itu jam 10, saya terakhir makan jam 8. Oke. Tujuannya itu. Berarti memang sudah disetting ya. Betul. Dari menu sendiri sudah disetting, itu menunya sehat, sampai di jam makan pun juga sudah disetting. Betul gitu ya. Oke. Untuk alamatnya sendiri Pak, ini di mana sih? Oh, kalau alamat kami di Jalan Cinta nomor 8, Sari Harjo, Ngaglik, Sleman. Oke, berarti di tadi ya daerah Palagan. Daerah Palagan. Kalau kita biasa orang Jogja sebutnya Palagan. Siap. Untuk media sosialnya nih, media sosialnya kita di Instagram pengilon.id. Pengilon.id. Oke. Untuk lainnya di TikTok atau belum ada? Belum ada. Berarti cuma di Instagram, baru di Instagram. Oke. Pak Edwin, boleh sedikit dikasih pesan nih, pesan inspirasi buat teman-teman yang menyaksikan ini ya, dalam artian bahwa teman-teman mungkin sedang down ya, sedang mengalami situasi yang sulit pada saat ini, apalagi kita masih dalam kondisi pandemik dan memang kita masih di level 4 ya kalau nggak salah ini ya. Iya, ini lagi di PPKM level 4. Iya, di PPKM ya, di PPKM level 4, dan teman-teman pasti banyak sekali terkena atau terdampak dari pandemik ini. Nah, boleh dikasih pesan inspirasi buat teman-teman yang sedang menyaksikan season ini, Pak Edwin? Kalau dari saya sih mungkin nggak pesan ya, saya lebih ke sharing aja. Jadi ketika Mbak menghadapi sesuatu yang tidak direncanakan, misalkan kayak seperti saya waktu itu ada di layoff sama company, pertama adalah percaya sama diri sendiri dan Tuhan, terutama itu ya. Jadi kayak kita percaya sama Tuhan dan diri sendiri, gimana Tuhan memberikan kita tuh karunia yang kita bisa karyakan. Jadi ketika Tuhan memberikan akal dan budi, ya jangan kemudian disia-siakan. Pasti ada rencana di balik semua itu. Percayalah pada diri sendiri dan Tuhan, kemudian insya Allah kita akan diberi jalan yang lancar. Mantap sekali ya. Jadi jangan pernah takut ya teman-teman, karena kita memang saat ini misalkan nih teman-teman dalam posisi atau sedang mengalami situasi yang sangat sulit ya, kondisi dalam down segala macam, tapi jangan pernah takut karena pasti Tuhan ada punya rencana yang baik ke depannya. Terus saja digali apa yang menjadi daya tarik teman-teman, dan pastinya ketika teman-teman mencoba fokus dengan apa yang teman-teman minati, itu pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang memang teman-teman tidak pernah duga sama sekali. Betul. Gitu ya. Mungkin terakhir ya. Jadi berikanlah yang terbaik untuk hari ini, karena hari esok akan punya kesulitan sendiri. Jadi kita beri yang terbaik buat hari ini. Mantap, asik ini ya Pak Edwin ya. Jadi hari ini kita harus memberikan sesuatu hal yang terbaik, karena kedepannya kita tidak akan tahu ya apakah kedepannya itu akan menjadi lebih baik atau malah makin lebih sulit atau buruk gitu. Oke, Pak Edwin, thank you nih. Kita sudah satu frame ya, terima kasih sekali, dan ini memang sangat menarik sekali pembelajaran. Tadi saya pikirnya Pak Edwin itu punya bekal, maksudnya punya basic nih, karena kan terlihat dari menu-menunya itu kan menu-menu sehat nih. Saya kira Pak yang punyanya, ownernya itu adalah dari bergerak di bidang kesehatan gitu. Ternyata memang berbeda sekali, berbeda sekali, dan memang jauh dari bidang kesehatan gitu. Oke. Thank you Pak Edwin, saya doakan untuk Pengilon ini bisa lebih berkembang ke depannya, dan tentunya bisa menjadi resto yang tentunya bisa menjadi pilihan buat teman-teman semua. Satu hal yang sangat luar biasa bahwa Pengilon ini adalah
tempat yang cukup bisa menjadikan teman-teman tuh sehat. Iya kan? Amin. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan untuk season kali ini, dan jangan lupa di komen, like, comment, subscribe serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video menarik dari kami. Ya, seperti biasa, sesuai dengan tagline kita, itu berubah atau kalah. Sampai ketemu di season berikutnya. Bye bye. Bye.